warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat. Ada pantun untuk ibu-ibu, nak dengar dah? Ibu siap dengar pantun saya? Aku khusus untuk ibu-ibu. Pantunnya begini, Bu. Bebiduk nak ketalang, ngambil duku dengan keladi. Kalau ibu dak semangat jawab salam, saya doakan lakinya betunak lagi. Sepakat tak kira-kira? Pantun yang kedua, anak raja memakai emas, emas dipakai pergi ke Sambas. Saya tegak di depan tadilah terasa cemas, takut sarung saya terlepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini para kiai banyak tentang salam ini, Bu. Al-Quran menganjurkan kepada kita, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila ada orang uluk salam, jawablah salamnya itu lebih baik daripada dia yang uluk salam. Kalau orang jawab salam, uluk salam ke kita, assalamualaikum, jawab kita waalaikumsalam warahmatullah. Ini Al-Quran yang mengatakan untuk kita galau. Kalau orang assalamualaikum warahmatullah, di Al-Quran nyuruh kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dek paling tidak ada orang uluk salam kepada kita assalamualaikum warahmatullah, paling tidak Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menjawabnya sama dengan orang yang uluk salam, waalaikumsalam warahmatullah. Ini luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadits wa in fil kitabil hadits innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Al-Mukarram yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya taati fatwa-fatwanya, alhamdulillah hadir bersama kita pada malam hari ini Al-Ustadz Al-Mukarram akhina fillah, Al-Ustadz Busyairi. Alhamdulillah saya lama jauh hari, bahkan sudah 3 tahun yang lewat terdengar di telinga saya nama Ustadz Busyairi. Cuman belum sempat dan Allah belum takdirkan saya berjumpa dan bersua dengan beliau. Ternyata ini malam ini Allah berikan sempat. Masya Allah, ternyata ini beliau yang nama Kiai Busyairi ini. Kita doakan semoga beliau selalu panjang umur, sehat walafiat, selalu membimbing kita untuk menduduh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya muliakan, yang saya hormati, akhina fillah Al-Ustadz Zulfikar MPD. Ustaz
MPD apa SPD? Insyaallah. Saya tak menyangka beliau ini tak kira bukan orang peninjauan. Kelihat wajahnya seperti orang Arab beliau. Ada juga sedikit kayak Roma Irama 20 ya. Ternyata saya usut demi usut beliau asli orang Kitok peninjauan. Cuman beliau mondok pesantrennya pertama dulu memang adik kelas saya waktu di Asalamah 45. Lalu kemudian beliau hijrah ke pondok yang lain. Dengar kabar terakhir sampai hari ini beliau salah satunya pernah mondok di para habaib yang ada di Jakarta. Amin Allahumma. Masya Allah. Habaib adalah zuriyah Rasul. Man ahabbani dakhalal jannah wa man ahabbani ahabba man ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa orangnya yang cinta denganku, kata Rasul, dan kau tak perlu bertemu denganku, tapi cinta dengan orang yang pernah cinta denganku sampai kiamat, insya Allah kita nanti masuk surga bersama Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah, salah satu wasilah kita ketemu zuriyah Rasul, bertemu dengan para habaib, langsung sambung dengan para murid-murid habaib. Salah satu beliau adalah Ustadz Zulfikar dan juga beliau Al-Mukarram Ustadz Musyairi. Juga ada akhina fillah Ustadz Alamsah, ayang kopi api merah nih Pak. Tahu dengan Ustadz Alamsah Pak? Beliau ini luar biasa. Ini adik saya juga waktu di pesantren Asalamah 45. Masya Allah, sekarang ulama juga beliau di Umarok Pulau, ada sekdes apa beliau di sini jabatannya Pak? Apa? Pak Kades, apa jabatan beliau? Kaur keuangan. Kalau urusan duit berarti ke beliau. Alhamdulillah. Para alim ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh, terkhusus yang saya muliakan, Pak Imam, Pak Khotib, pegawai syara, desa peninjauan, dan orang tua-tua saya yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu, para Pak Haji dan Ibu Hajah, para tua tahu, tutur kata yang lemah lembut untuk memperingatkan kami yang masih muda ini, yang kami muliakan, yang kami doakan semoga beliau semua panjang umur, sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusan kita semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan juga terkhusus yang saya hormati, yang saya kagumi, Bapak Kepala Desa, yakni Adinda Ardian Eskom. Mohon maaf saya bilang Adinda, tanya tadi beliau lahir 85. Saya 80 lahir. Kalau saya bilang abang kelak salah pulau saya. Masya Allah, beliau nan muda lagak pula orangnya. Semangat insya Allah, orang muda pemikirannya hebat, tenaganya kuat, semangatnya sangat luar biasa. Saya pertama masuk insya Allah 2 tahun yang kemarin Pak, jalan masuk ke dusun kita ini masih jelek nian Pak Kades. Alhamdulillah hari ini sudah bagus antak masuknya, cuman ke dalam belum. Insya Allah tidak lama lagi di aspal galau semua Pak Kades. Amin. Aspal galau Pak Kades. Masya Allah, warganya luar biasa. Kemudian Allah juga berikan nikmat kepada saya. Kemarin masuk 2 tahun yang sudah, masjid ini belum seperti ini Kiai. Masih lantai 1 ini belum selesai, masih di atap seng. Sekarang Masya Allah, baru 2 tahun sudah megah seperti ini, sangat luar biasa. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, kata Rasul, man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun rumah Allah, masjid di dunia ini, maka besok di surga Allah akan bangun rumahnya. Bukan sekedar rumah biasa, tapi istana akan dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Orang yang membangun, yang mengelokkan rumahnya Allah di muka bumi ini, yakni masjid. Kita doakan semoga mungkin dalam waktu dekat ini saya silaturahim kembali, masjid ini sudah megah, amin ya robbal, sudah sempurna, amin ya robbal. Ini saya kira mungkin 1 M lah lebih ini Pak Kades. Posisi kini ini luar biasa orang peninjauan. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan orang peninjauan kayo galo, amin. Dak doyang miskin, amin.
biar cepat bangun masjid, biar cepat bangun rumah Allah ini. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dibangun oleh Allah istana. Alhamdulillah. Caranya bagaimana Pak Ustadz bangun masjid? Saya tak punya uang. Masya Allah. Man kana lahu malun kata Rasul falyatasaddaq bimali, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi, man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Cara kita membangun masjid, menyumbang itu kalau kita punya duit, kalau kita punya harta, sumbangkan harta kita untuk bangun masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, andaikan kita diberikan takdir oleh Allah orang tak berduit, orang miskin, biasa saja ekonomi kita, berangkat pagi pulang petang hanya sekedar mencari sesuap nasi dan seteguk air, itu saja rezeki yang Allah berikan. Tapi kita punya ilmu, tanamkan, sedekahkan ilmu kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Pak Ustadz, saya ini bukan orang kaya, orang tak berilmu juga, cuman tenaga masih kuat, pikiran masih hebat. Sumbangkan tenaga kita untuk membangun rumah Allah. Saat orang ngecor, datanglah ke masjid. Saat orang gotong royong, koi copek kita ke masjid. Insya Allah semua yang kita sumbangkan karena Allah akan bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Pak Ustadz, saya ini harta pun tak ada, ilmu tak pernah pesantren dan tak pernah sekolah, tenaga sudah tua tak kuat apa-apa Pak Ustadz. Lalu apa saya ikut andil untuk menyumbangkan dalam pembangunan rumah Allah ini? Sumbangkan dengan pemikiran yang bagus. Doakan orang yang bekerja di sana, berikan pemikiran yang cerah. Jangan sampai kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngenyuk duit laida, berilmu ladak punya, tenaga ladak katik lagi, pikiran jelek pula. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Hadirin Bapak Ibu sanak dulurku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini belum ceramah, baru pembukaan baik. Cuman jam kau tengok lah jam 9:10. Wah, ibu kita sampai jam berapa Bu? Jam 11 kata adik-adik. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya berbicara lebih jauh sedikit saya kenalkan, saya Bapak Ibu, saya ini asli Kabupaten Muratara. Samo dekat dusun Ustadz Inayatullah. Sekarang beliau jadi wakil bupati di kabupaten kami. Mungkin Ustadz Inayat sudah pernah ceramah di Masjid Ciko. Cuman tinggal sedikit lagi dia akan jadi wakil. Setelah itu selesai akan pemilihan bupati yang berikutnya. Saya berada asli desa saya namanya Dusun Remban. Kalau Ustadz Inayat desanya Dusun Rupit. Sekarang Rupit itu kabupaten kota untuk Kabupaten Musirawas Utara. Ini sekedar perkenalan Ibu. Kalau dulur-dulur nak ke Linggau, abang-abang, datuk-datuk, para orang tua ada undangan ke Linggau, mampir di rumah saya. Juga ibu-ibu demikian, mampir di Desa Remban. Untuk wilayah ke sana Pak, cak mana Pak Ustadz, sana tuh agak ada aman, dijamin sekarang aman. Bapak pakai motor tengah malam aman sekarang, ndak katik macam dulu lagi. Kenapa? Karena posisi Kapolres kami itu diletakkan oleh Bupati atas restu Gubernur Sumatera Selatan, itu diletakkan di desa yang betul-betul menjadi benak-benik pemikiran masyarakat sekitar provinsi tetangga bahwa disitulah tempat kejahatan terjadi. Tapi alhamdulillah sekarang Kapolres itu diletakkan di desa itu, jadi aman Ibu. Nak jam berapa baik lewat ke Linggau aman sekarang. Kalau dulu kan agak sedih Pak Ustadz, oh jangan lewat selatan bahaya kita mati lah itu gitu. Tidak, yang jahat ada Ustadz banyak juga. Itu ya dah ya. Sama baik Pak.
Di dulu banyak juga penjahatnya, banyak juga ustadznya. Di dilir cak itu juga banyak yang elok, banyak juga yang tidak elok. Di darat situ macam itu juga. Sama-sama kita di mana tempat berada, itulah ragam corak manusia di bumi Allah ini. Kalau elok galok tak bagus dunia ini, Pak. Kalau jelek galok tak lomak pula dunia ini. Kalau betino galok, wah tak ada lomak hidup, Pak. Kalau jantan galok, bercokak tahu tiap hari. Balago tiap hari, Pak, kalau jantan. Kalau tak betino, Allah tentukan lanang betino. Ada jantan, ada betino, laki perempuan, ada yang bagus, ada yang jelek, siang malam, neraka surga, itulah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sekedar perkenalan. Malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi dengan tema menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat solawat. Oh, berarti harus ada solawatnya ini. Nah, terbangannya ada tak ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita baca sejarah Maulid Nabi ini, masya Allah, kita orang-orang dusun ini, apalagi kita Jambi ini, kami Palembang angkat tangan Pak Ustadz. Karena orang Jambi ini tradisi alim ulamanya sangat luar biasa. Dari datuk-datuk juga banyak ulama-ulama hebat. Dan ulama itu turun-menurun kepada anak cucu sampai kincit-kincitnya. Kalau berbicara tentang kelahiran Nabi dan seterusnya, saya angkat tangan malam ini menyampaikan. Kenapa? Yang hadir inilah banyak tahu galau. Ya dah Pak ya. Cuman kita sedikit tarik benangnya, benang putihnya, kita ambil hikmah dalam Maulid ini. Bahwa kita mengaku umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang jadi masalah bagi kita sekedar mengaku umat Rasul, tapi kira-kira Rasul mau atau tidak mengaku kita sebagai umatnya. Ini PR hadirin yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu sanak dulurku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita membaca salawat kepada Rasul. Kata Rasul, man shalla alayya wahidah fasallallahu alaihi asyra, wa man shalla alaihi asyra fasallallahu alaihi mi'ah, wa man shalla alaihi mi'ah fasallallahu alaihi alfa, wa man shalla alaihi alfa wajaba alaihi syafa'ah wa yadkhulunal jannah ma'a. Masya Allah, siapa orang baca salawat sekali kepada Nabi, Allah balas 10 kebajikan kepadanya. Allah ganti 10 kebaikan dan Allah hapus 10 kejelekan pada kita yang sering membaca salawat kepada Nabi. Kemudian siapa yang baca salawat 10 kali, Allah ganti 100 kali kebaikan kepadanya. Siapa yang membaca 100 kali salawat dalam sehari semalam, Allah ganti 1000 kebaikan kepadanya. Sebaliknya siapa yang selalu istiqomah membaca sholawat sampai 1000 kali dalam sehari semalam, istiqomah sampai mati dia baca, besok wajib orang ini mendapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar syafaat saja, tapi masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad masya Allah, saking cintanya kita kepada baginda Rasul, syair tadi sudah kita lantunkan, anta syamsun anta badrun. Masya Allah, Nabi Muhammad itu seperti matahari indahnya, seperti bulan purnama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Nabi Muhammad segi fisiknya Pak, Masya Allah, indah Pak. Tak ada yang membandingi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keindahannya, ketampanannya sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau di antara kita ada yang mancung hidungnya, belum semancung baginda Rasul. Antara kita umpama ada yang bagus elok wajahnya, masih jauh dibanding dengan keelokan dan kegantengan baginda
Rasul. Baginda Rasul secara fisiknya luar biasa, sudah betul-betul sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu kita tiru. Beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan, contoh bagi seluruh umat manusia di alam semesta ini. Kenapa Allah memberikan contoh dan baginda Rasul yang dijadikan contoh oleh Allah untuk seluruh manusia semesta alam dunia ini? Karena manusia Pak yang Allah beri contoh juga berupa manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, akan datang rasul uswatun hasanah itu dari golongan kamu sendiri, artinya dari manusia itu sendiri. Tak mungkin kita manusia nak nyontoh malaikat, tak mungkin Pak. Malaikat tak butuh makan, tak butuh minum, tak butuh duit, tak butuh kebau, tak butuh kebun sawit. Itu malaikat. Kalau malaikat yang disuruh Allah kita contoh, tak bisa kita Pak, tak mampu mencontoh malaikat. Tapi Allah tidak menyuruh kita mencontoh malaikat. Yang kita contoh sama dengan kita, sama manusianya. Baginda Nabi Muhammad, badannya juga seperti kita, ada kulitnya, ada rambutnya. Baginda Nabi Muhammad juga butuh makan, butuh minum. Nabi Muhammad juga butuh istirahat, tidur dan sebagainya. Cuman dijelaskan basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad sama cara fisiknya manusia, tapi manusianya bukan sembarang manusia. Nabi Muhammad manusia yang luar biasa. Salah satu contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bedanya kita manusia dengan manusia yakni baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan beludah Pak, Rasul juga beludah, cuman ludah Nabi dengan ludah kita beda Pak. Suatu ketika Nabi Muhammad dapat perintah dari Allah untuk hijrah minal Mekah ilal Madinah. Lalu berangkatlah Nabi Muhammad dengan sahabatnya Abu Bakar. Berangkat, lalu berjalan di malam hari, belum sampai Pak ke Madinah, beliau istirahat di Gua Tur waktu itu. Kata Abu Bakar, Muhammad, Rasulullah, kita jangan langsung ke Madinah. Kalau kita langsung ke Madinah gawat kelak Muhammad. Lalu kita nginap dulu di Gua Tur ini, bukan di hotel Pak, di gua. Kalau sekarang enak, ke Jambi kemalaman bisa nginap di hotel, ke Jakarta kemalaman balik bisa nginap di hotel. Dari pasar Serengat tadi, Sungai Rengas pun nak balik ke peninjauan, kalau kemalaman ada juga penginapan saya lihat ini kan. Nabi tidak ada penginapan Pak, nginapnya di gua. Kata Abu Bakar, Muhammad jangan keburu masuk dulu Muhammad, biar saya duluan yang masuk. Saya nak ngecek di gua, mungkin ada kelabang, mungkin ada ular, mungkin ada kalajengking. Dibersihkan oleh Abu Bakar gua tadi. Setelah bersih terakhir, tangan Abu Bakar digigit oleh kalajengking. Bengkak Pak. Kalajengking Arab beda dengan kalajengking peninjauan. Besar nian kalajengking Arab. Gigit tangan Abu Bakar, biru, bengkak, dan kesakitan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasul kemudian menghampiri Abu Bakar, ya Rasul silakan masuk, gua sudah bersih dan aman dari makhluk yang akan mengganggu kita. Lalu Nabi Muhammad sebelum masuk ke dalam gua melihat wajah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ngapa wajah kawan itu sedih kayaknya? Apa kawan tidak mau hijrah dari Mekah ke Madinah? Tidak ya Rasul. Lalu ngapa wajahmu terlihat sedih dan murung? Apakah kau tak mau menemani aku capek ya Abu Bakar? Tidak ya Rasul. Lalu ngapa juga mukamu merah, badanmu kelihatan lesu dan capek? Ya Rasul, ini tangan saya bengkak digigit kalajengking ya Rasul.
Oh, kok dak ngomong dari tadi Abu Bakar, kata Nabi. Asko, mana tangan yang digigit tuh? Diambillah tangan Abu Bakar oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh diludah oleh Nabi Muhammad. Seketika itu hilang sakitnya, hilang bengkaknya, langsung sembuh spontan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ludah Nabi. Tapi kalau kita yang meludah, kira-kira kalau ludah kita Pak, tambah sembuh atau tambah amun? Tambah parah kalau ludah kita Pak. Apalagi sudah makan jengkol, makan jering, asik kok meludah tangan nang tuh, tambah bongkak. Ini bedanya ludah Nabi dengan ludah kita. Kenapa? Rasul basyarun lakal basyar. Lalu kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bekerja, beliau mengeluarkan keringat. Iya, sama dengan kita. Berkeringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi keringat Nabi seperti baunya minyak misik, seperti bau minyak kasturi, harum rasanya. Maka setiap Rasul berkeringat, rebutan para sahabat ingin ngelap peluh Nabi, Pak. Maka Aisyah ketika Nabi berkeringat sering dielap sama Aisyah. Masya Allah, sering dielap oleh Siti Khadijah. Dan bau keringatnya harum dan wangi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jarak 100 meter Pak, kita belum bersuo dengan Nabi. Jaraknya 100 meter. Bau wangi harumnya Nabi sudah terbau dan tercium oleh kita. Masya Allah. Itu keringat Nabi. Kalau keringat Muhammad di siko kira-kira cak mana? Balik dari motong, balik dari manen sawit, tambah balik dari nyangkuk kerbau. Pas berkeringat, suruh bininya ngelap. Coba lap keringat abang kok. Apa dilap kita kayaknya dicium bau kasturi apa bau apa? Bau terasi, Pak. Ini bedanya kita dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Rasul ini bukan diperingati oleh umatnya saja. Sebelum jauh kita ada di dunia ini, sebelum ada Al-Quran, di dalam kitab-kitab Taurat dan sebagainya, kitab Injil, Zabur, sudah ada cerita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering dibaan berzanji kita baca nazom yang kedua. Al-hadithu tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil akhbar qala allamani abi Taurat illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yadruhu sunduq falamma mata abi fataku fa idza fi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Masya Allah. Sebelum kita ada di dunia ini, bahkan baginda Rasul belum ada juga di dunia ini. Masya Allah. Al-Quran belum diturunkan oleh Allah. Di kitab-kitab lain sudah diperingatkan akan datang suatu saat nanti Nabi yang akan mulia, Nabi yang paling mulia, dia akan lahir di akhir zaman. Kata Atha, cerita bapak saya mengajarkan kitab Taurat kepada saya. Habis tamat kitab Taurat, diajarkan ke saya. Kata Atha ini, bapak saya mengajarkan saya sampai hatam kitab Taurat. Cuman ada satu lempir yang tidak diajarkan ayah saya kepada saya. Satu lempir itu dimasukkan ke dalam peti oleh ayah saya, dikunci dan tak boleh dibuka sampai beliau wafat. Sampai ayahnya meninggal, tidak boleh dibuka peti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena anak orang dulu dengan anak orang sekarang beda, Pak. Kalau kita dulu para orang tua dengan bapaknya taat sami'na wa ata'na. Kata bapak kita zaman dulu, nak, jangan dibuka nak, bapak nak ke pasar. Itu barang tidak dibuka oleh anaknya. Tapi kalau hari ini anak kita, bapak ibu yang dimuliakan Allah, nah jangan diambil itu ya punya orang. Lari bapaknya selesai barang itu diambilnya.
Nah, ini beda anak dulu dengan anak sekarang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu setelah bapaknya meninggal, lalu Atok membuka peti tadi, ternyata cuman ada satu lemper Taurat yang belum diajarkan oleh ayahnya kepada anaknya tadi. Lalu pada dibaca oleh anaknya, kaget, apa sih isi satu lemper ini? Ternyata faidha fihi nabiyyu yakhruju akhirat zaman, mauliduhu bi Mekah, hijratuhu bil Madinah, sultanuhu bisyam. Masya Allah. Dalam satu lemper itu ada cerita bahwa nanti akan lahir Nabi di akhir zaman yang namanya Muhammad. Lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke Madinah, dan kekuasaannya sampai ke Syria. Hadirin yang dimuliakan Allah. Bukan sekedar Syria Sam saja, seluruh dunia, bahkan Rasul rahmatan lil alamin, sampai ke peninjauan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian berikutnya dijelaskan di dalam kitab itu, yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Masya Allah, Nabi ini ternyata belum mulia Nabi Adam, belum mulia Nabi Idris, beliau Muhammad Nabi yang paling mulia, dan umatnya belum mulia umat Nabi Adam, mulialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah, kita termasuk manusia yang beruntung mendapat Nabi, diutus oleh Allah, Nabi yang paling mulia. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Baginda Nabi Muhammad orang yang cinta pol-polan kepada umatnya. Masya Allah, ketika beliau mau syakaratul maut, didatangi oleh malaikat Israel. Datang malaikat Israel menghampiri. Masya Allah, Nabi, assalamualaikum, kata Nabi. Waalaikumsalam. Ngapo Israel datang ke sini? Kata Israel, ya Rasul, saya ingin menjemput, saya diutus oleh kekasihmu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Wa Israel, jangan jemput dulu saya, kasih kabar apa Allah mau jemput saya. Malaikat Israel naik lagi ke atas, ya Allah, kekasihmu belum mau dijemput ya Allah, dia mau dengarkan memang ada kabar apa, segera dijemput, kata Rasul. Apa kata Allah? Katakan kepada Muhammad, la yadkhulunal jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulha anta ya Muhammad. Sampaikan ini kepada Muhammad. Israel turun lagi datang. Muhammad, Allah sampaikan kepadamu sebagai kekasihnya Muhammad. Kata Allah, belum bisa seluruh nabi masuk surga terlebih dahulu sebelum engkau Muhammad duluan masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana Muhammad? Apakah kau sudah siap untuk dipanggil oleh kekasihmu Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan langsung mengatakan iya Bapak Ibu, lalu sebaliknya, itu kan saya. Terus bagaimana dengan umat saya? Masya Allah, bagaimana dengan kita orang peninjauan ini? Kata Rasul, masih ingat kita dioi Pak? Tidak ingat cak mano bini saya, cak mano anak saya. Belum itu diingatkan oleh Rasul.
Tapi ya Israel, tolong itu kabar untuk saya. Tapi bagaimana dengan umat saya ya Israel? Naik lagi Pak Israel ke bocor. Ya Allah, kulu kilir. Lita malaikat Israel Pak, pantak Nabi kita Muhammad. Lalu bagaimana? Ya Allah, kata Nabi itu kan kabar untuk kekasihmu. Dia langsung tanya ke saya, bagaimana untuk umatnya? Kata Allah, ya Israel, sampaikan ke Muhammad, la yadkhulunal jannata ala sairil umam hatta yadkhulunaha ummatuka ya Muhammad. Masya Allah, turun lagi Israel. Muhammad, kata Allah, belum bisa masuk surga umat-umat Nabi terdahulu, umat Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, kecuali umatmu Muhammad, belum bisa masuk ke dalam surga terlebih dahulu sebelum umatmu semuanya masuk duluan ke dalam surga. Alhamdulillah. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu cintanya Nabi kita kepada kita. Alhamdulillah. Lumna Pak, dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, tidak mau Nabi. Lah dengar cerita ini, apa kata Rasul? Sudah Israel, terserah kau mau ngambil ruhku dari mana, silakan. Bawa ruhku kepada kekasihku Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah senang, saya sudah tenang. Kenapa? Karena umatku sudah dapat jatah surga semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Cuman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, model umat Muhammad masuk surga ini dibagi 3 model. Yang pertama, sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masya Allah, sepertiga umat Nabi Muhammad masuk surga tidak dihisab Allah lagi, tidak ditanya lagi Pak. Tiba-tiba datang ke depan pintu surga, kemana ang? Surga. Masuklah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan bighairi hisab. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sepertiga umat Nabi yang pertama masuk surga bighairi hisab. Masya Allah. Mudah-mudahan kita galau semacam itu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Lalu yang sepertiga nomor 2, wasulusiyatuna bi dzunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Masya Allah. Sepertiga lagi golongan umat Nabi Muhammad yang nomor 2 ini Pak, dia datang menuju Allah, mau masuk surga, tapi dia membawa dosa dan kesalahannya di hadapan Allah. Akan tetapi fayughfaru lahum, dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Datang sepertiga. Nah kemana kok? Orang mana? Peninjauan. Nah kemana? Kok masuk surga? Ternyata masih bawa dosa dia. Masih bawa kesalahan dia. Mungkin dosa maling sawit, mungkin dosa maling kobau, mungkin dosa korupsi. Mohon maaf pemerintah. Mungkin dosa dakor dengan sanak dulur, mungkin dosa iri dengki, mungkin dosa apapun dosa itu dibawa dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perempuan masih banyak dosanya terhadap suami, yang suami masih banyak dosa terhadap anak dan istrinya, dia bawa menghadap Allah. Tapi fayughfaru lahum, dosa semua itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia pernah tobat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sanak dulur saya yang berbahagia, kita jangan sedih dengan masa lalu kita Pak. Saya dulu Pak Ustadz dosa banyak Pak Ustadz, dosa godang galau Pak Ustadz, maling lah gawe saya, minum lah gawe saya, berjudi lah gawe saya, melawan orang tua lah gawe saya. Andaikan saya tobat, mungkin Allah tidak nerima tobat saya Pak Ustadz. Jangan bersedih hadirin yang dimuliakan Allah. Apa janji Allah? Sebanyak apapun dosa yang kau kerjakan, lalu kau tobat kepada Allah, masih banyak pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan, masih besar pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah?
illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Masya Allah. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lewati Bapak Ibu, masa kelam waktu dulu kita, hari ini kita bertobat kepada Allah. Karena masjid sudah bagus, masjid kita sudah besar, kita juga sudah tua, lah punya cucung, lah punya anak, lah banyak sahabat dan kerabat. Para kita tadinya rambut hitam sekarang sudah putih, mata kita dulu delis sekarang sudah berkacamata, gigi kita dulu rapat sekarang sudah mulai ompong. Ingat dosa yang dulu, bertobatlah kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobat betul-betul kepada Allah, bukan dihapus dosa kita, tapi sebanyak apapun dosa kita diganti oleh Allah dengan pahala. Alhamdulillah. Cuman syaratnya jangan ngulang lagi. Ya Allah, saya kemarin maling, ya Allah, hari ini tobat, 3 hari maling lagi. Nah kacau yang model kok. Kata malaikat, apa kok nak uang? Tobat maling. Aku belempang kepala depan tak malaikat. Iya, apa tobatnya itu? Maka bertobat sungguh-sungguhlah kita kepada Allah. Nanti mati kita masuk surga, kita memang betul membawa dosa, tapi dosa itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang nomor 3 ini yang Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa thulutsu yatuna bidzunubi wa khataya idza. Masya Allah. Sepertiga yang nomor 3 ini Pak, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia datang kepada Allah nak masuk surga, cuman dia banyak bawa dosa dan kesalahannya, dan dosa dan kesalahannya ini semasa dia hidup di dunia tidak pernah tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tebak kok yang dibawanya dosa banyak, kesalahan banyak, Masya Allah, macam-macam dosanya. Dosa melawan orang tua, dosa melawan laki juga dosa menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya, dosa sama tetangga, Masya Allah banyak dosanya. Dan semasa hidupnya tak pernah tobat dan tak mau dekat kepada Allah. Lalu ini juga datang besok kepada Allah, tapi kemudian dia tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, fayaqulullahu ta'ala lil malaikati, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, idhabu fazinuhum fayaquluna ya rabbana wajadna aswafana ala anfusihim wa wajadnahum min dhunubin ka amsanil jibal. Masya Allah. Kata Allah, wahai malaikatku, sudah coba periksa, datanglah yang kelompok 3 sepertiga ini. Coba kau datangi, kau periksa, cek amalnya, kau timbang amalnya. Apa kata malaikat? Ya Allah, orang yang terakhir ini, sepertiga yang nomor 3 ini, sudah saya cek semua ya Allah, tak ada amal baiknya, dosa galo yang dia punya ya Allah, tak ada sedikit pun amal baiknya ya Allah, dosa galo ya Allah. Terakhir kata Allah, wahai malaikat, coba nengoklah kau tu elok-elok, diperiksa lagi, mungkin ada walaupun sedikit kebaikan pada dirinya. Apa kata malaikat? Ternyata ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim
Muhammadin wa barik alaihi. Masya Allah, ya Allah, aduh ya Allah, amal baiknya cuman tidak banyak, di hatinya yang paling dalam tergores dan terukir kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Cuman kalimat itulah karat galo ya Allah, laneyeng galo ya Allah, lakusam galo kalimat itu. Ternyata kalimat syahadat itu nyobaca waktu nikah baik Pak. Sekarang lama tidak ada bersyahadat dah. Waktu nak nikah itulah syahadatnya. Dijengok malaikat, oh ternyata syahadat itu lakusam warnonya. Ladak mulai kenal lagi lalamu waktu dia nikah dulu betul syahadat. Masya Allah. Karena dia ada syahadat di hatinya, ada nama Muhammad di hatinya. Apa kata Allah? Wahai malaikat, biarkan dia di neraka, habis nanti semua kesalahannya, lemparkan dia ke dalam surga. Alhamdulillah. Maka kullu ummatin, kata Rasul, dakhalal jannah, semua umatku masuk surga galo Pak. Dak ada yang dak masuk surga, cuman beda kaki, ada yang duluan. Macam Ustadz Zulfikar, Ustadz ini kaki duluan. Amin ya rabbal amin. Pak Kadesnya minta yang mana Pak Kades? Insya Allah kalau pemimpinnya baik, mohon maaf Pak Kades, orang jadi ulama umaroh itu Pak 2 tiket, surga dipegang, neraka dipegang Pak Kades. Awwalu man yadkhuluna jannah al-imamul adil, kata Rasul. Pertama kali orang pemimpin masuk surga bisa Pak Kades ketimbang Ustadz Zulfikar masuk surga, asalkan kita memimpin dengan adil. Kalau udah adil, awwalu ma yadkhuluna nar al-imamul jair, juga duluan masuk neraka besok Pak Kades kalau kita mimpin dah adil. Mohon maaf Pak Kades, kalau tersinggung enggak apa-apa, insya Allah berkah Pak Kades. Saya pernah jadi pejabat Pak Kades, ini tanya sama beliau, apa pejabat yang paling bawah? Kadus Pak pangkat saya. 2 tahun saya jadi kadus, mikir saya, wah kalau model iko, kalau saya jadi pemerintah, paca urung masuk surga nih. Kenapa? Ada BLT kan disuruh Kades datai kampung 4, datai dulu, rawat duluan Pak, dapat nih. Mak kita masuk situ, mertua masuk situ, kakak ipar, besan kita masuk dalam situ. Lah habis kuotanya baru orang lain dimasuk Pak. Ya Allah Rabbi, susah nak adil ini. Ngapa tertawa pulau belakang? Hah? Wah, Pak Kades ngapa itu? Tidak, aku tengok di peninjauan ini dulu saya makmur galau, amin ya rabbal. Saya ini Pak, saya. Akhirnya kata 2002 apa? Kades berikutnya, Pak Ustadz masih gila jadi kadus. Kalau Pak Ustadz mau ikut ke pemerintahan, tidak saya angkat kadus lagi. Jadi apa? Jadi sekdes. Waduh, tambah parah saya, tambah jauh dengan surga nantinya. Ya Allah. Tapi kalau kita baca adil Pak, duluan Allah ambil masuk surga. Kenapa? Kita lapar, orang kenyang. Masya Allah, bagaimana ketika dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya Allah. Setelah beliau jadi gubernur waktu itu, keliling dia di kota itu, melihat ada satu warganya, satu rakyatnya kelaparan Pak. Umaknya masak nasi, cuman bukan nasi dimasak, batu direbus maknya. Anak 2 nangis galo, nunggu mak makan, tunggu nak nasi belum masak. Setengah jam nangis lagi, mak lapar nak makan, belum masak sayang nasinya. Lau tahu Abu Bakar Umar masuk, ya Allah, ngapa Bu? Saya mau masak Pak, tapi tak ada gandum di rumah saya. Menangis. Masya Allah Sayyidina Umar waktu itu, ya Allah, nangis Pak. Tingkatannya presiden, nangis yo, nengok rakyatnya kelaparan, dia dak ketahuan. Maka Pak Kades tolong jeli-jeli Pak Kades. Kalau ujung situ belum dapat BLT kasih Pak Kades. Kalau rumahnya kada bedah rumah, tengok yang layak Pak Kades. Masih ada bedah rumah Pak Kades? Masih Pak Kades ya? Kita data yang bagus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita jadi pejabat itu di dunia dihormati orang, dimuliai orang. Jikalau kita bekerja betul-betul maksimal, nanti di akhirat akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak, amin ya robbal
Mudah-mudahan Pak Kades amanah, beliau masih muda, hebat, bukan sekedar Kades. Kalau dia nak nyalon DPR ke depan, siapa tahu, kita doakan dapat. Amin. Insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Aku tengok tadi ambulan baru untuk Desa Peninjauan. Pak Kades menyiapkan, lepuk tangan Pak untuk Pak Kades. Kasih aplaus untuk Pak Kades. Luar biasa. Masya Allah. Pak Ustadz kok tahu? Saya tadi iring-iringan masuknya. Pas di PAL 5 saya belakang, ambulannya depan. Pas lagi saya nyelip juga. Kalau di depan terus gawat kaki awak. Awak belakang terus gawat. Nyelip juga awak di depan, ambulan belakang. Nah, nengok Pak Ardian, Eskom, Masya Allah. Kalau di dusun kami tidak ada Kades ngasih bulan, Pak. Kalau orang sakit datang-datang mas itu. Cuman ada hadiah apa, kain kapan yang dikasih. Kata Pak Kades, pengumuman kepada warga saya, siapa butuh kain kapan, ambil di rumah saya. Waktu ngumum itu setahun yang lalu, sampai kini belum luak kain kapan itu, Pak. Tak ada yang mau daftar, tak ambil kain kapan. Nah, kalau hadiah kain kapan jarang Pak Kades orang nak minta. Tidak mau rebutan. Tapi kalau BLT antrian Pak Kades. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pemimpin luar biasa, tapi jangan khawatir. Kades, kado, siapapun pemimpin, kita semua ini kullukum ra'in kata Rasul, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini Pak pemimpin galau, bukan Pak Kades saja. Kita kepala rumah tangga, memimpin dalam rumah tangga. Andaikan tidak adil kita dalam memimpin, besok akan minta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad itu sifat beliau ya Allah. Nabi Muhammad wa idza da'ahul miskina ajaba wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahu. Masya Allah. Nabi Muhammad punya karakteristik, punya watak, tabiat, dia senang dengan orang miskin, Pak. Tiru Nabi. Nabi Muhammad kalau orang miskin ngundang Nabi, duluan datang, Pak. Masya Allah, ini Nabi. Beda dengan kita umatnya yang mengaku umat Nabi tapi tidak mau mencontoh perilaku Nabi. Nabi diundang orang miskin, datang duluan. Sangat memuliakan orang miskin Nabi Muhammad. Apapun kesibukannya, kalau orang miskin yang undang, Rasul utamakan undangan itu. Beda dengan kita. Kalau yang ngundang orang kaya, beda. Pak Haji, oh minta tolong datang ke rumah saya, kaki maghrib mau yasinan. Mulai kapan Pak Haji? Katanya. Sebelum maghrib, karena kita sholat maghrib di rumah saya. Maghrib jam 6, jam 5 lah penuh depan rumah Pak Haji. Orang-orang, Pak. Orang jauh orang. Ciko sama bayar apa tidak? Tidak kan? Itu orang kaya ngundang. Kenapa? Orang kaya makannya lama-lama. Ada daging di situ, rokoknya mungkin Surya, Sampurna. Yang mimpin tahlilnya beda juga, Pak. Ustadz mimpin tahlil tempat orang kaya dan orang miskin beda. La ilmu, la ilmu, la ilmu, la ilmu. Orang kaya ngundang, Ustadz mimpin tahlil, la ilmu. Sampai mutar 2-3 kali lah kempet galon, tasbih. Saking kebanyaknya. Kenapa? Amplopnya besar. Orang kaya yang ngundang. Coba orang miskin yang undang, Pak. Datang orang miskin dapat musibah. Datang kepada kita. Mohon Datuk, mohon Ustadz, saya berharap untuk hadir ke rumah saya. Sore ini saya akan yasinan. Karena saya dapat musibah Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz sholat di rumah saya maghribnya. Insya Allah. Ditunggu jam 6, jam 5 belum ada yang datang. Jam 5 juga, jam setengah 6 belum ada pula yang datang. Al-azan orang di rumahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru orang dua datang. Sampai komat berdua tulah di rumah awak itu. Terakhir, tak kata orang, Pak, ada bompat yasinan di rumah orang miskin tadi. Ustadz juga, kiai yang mimpin tahlil yasin di rumah orang miskin, beda modelnya. Pas tahlilan, la ilah, sudah, iya, di sana Pak, di sana. Di Siko sama beda? Dah ya, alhamdulillah. Di sana.
Kenapa? Orang miskin makannya tidak mungkin terlalu lemah, Pak. Paling-paling ayam potong di situ adanya. Rokoknya paling kencang jarum. Amplopnya tipis, itu pun kalau ada. Nauzubillah min zalik. Kalau kita mengaku umat Rasul, cinta kita dengan Rasul, ikuti jejak Rasul, ikuti akhlak Rasul, tiru akhlak Rasul. Rasul senang bersama orang-orang miskin. Rasul senang kalau diundang orang miskin. Bahkan doa akan keluar dari mulut Rasul yang tak pernah kita umatnya baca. Apa itu doa beliau? Allahumma ja'alni miskinan. Masya Allah. Wansurni fi zumratil miskinan wa adkhilnil jannata ma'al miskina. Ini doa terus dibaca Nabi. Bapak mau baca doa itu dah, Pak? Pak mau baca doa itu dah? Mau. Ibu mau doa aku dibaca ibu. Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Nah, ibu baca doa itu. Tidak ada yang tolong. Ustaz mungkin belum kuat. Kalau saya belum kuat, Pak Ustaz. Kalau saya Allahumma tawil umri wa suhi ajsadi wa nawir qalbi wa si arzaki. Ya Allah, itu doa kita, Pak. Tidak ada nak kita, ya Allah. Jadikan saya orang miskin, ya Allah. Kumpulkan saya dengan orang miskin, ya Allah. Tidak ada nak kita doa itu dibaca orang. Nabi setiap hari baca doa itu. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita tidak dekat dengan Allah. Doa setiap salat. Ya Allah, ya Tuhan aku, panjang umur aku, ya Allah. Mudah rezeki aku, ya Allah. Mudah-mudahan bulan depan bisa beli pajero, ya Allah. Kata Allah, muka waang sembahyang Jumat baik doa panjangnya. Insya Allah. Ini beda, Pak. Kita umat Nabi, akhlak belum sempurna, doanya luar biasa. Mana kira-kira Tuhan yang ngejuk kita? Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini Nabi senang, maka kita tiru sedikit dalam rangka maulid Nabi ini. Kita tiru akhlak Rasul. Diundang orang kaya, ya datang. Diundang orang miskin juga datang, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang mengundang kita, dengan kedatangan kita hatinya senang, riang gembira. Dan kita pun menghadiri undangan orang akan mendapat pahala di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiru Nabi. Yang kedua, Nabi wa yajlisu ma'ahum. Nabi senang duduk dengan orang miskin, Pak. Senang ngobrol dengan orang miskin. Kenapa? Ngobrol dengan orang miskin itu tidak banyak cerita. Cerita kebun sawitnya tidak punya. Cerita kerbau dia tak kerbau pun tidak ada. Mau cerita dompeng dia tak punya dompeng. Mau cerita mobil, urusan mobil, sepeda pun tidak ada dia. Mau cerita rumah harga miliaran, rumahnya dinding papan. Jadi tidak banyak cerita orang miskin itu. Maka Nabi senang duduk dengan orang miskin. Kalau tidak banyak cerita, dosa akan berkurang, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini Nabi. Kalau kita kan, wahai, pergi ke undangan, tuk masuk, nengok orang miskin, lari, tidak mau duduk siko duduk. Ya Allah, jauh beda Pak orang kaya dengan miskin. Tengok panitia persedekahan pernikahan. Kalau orang miskin yang datang, Pak, itu dari pintu depan cari tempat duduk dewe, Pak. Duduk dewe, nyari sendiri. Duduk dia di depan di bucu sana pojokan. Sambil ngapo, Pak? Ngapo? Sambil menikmati organ tunggal yang ada di depan mungkin. Orang menyanyi. Lo tahu-tahu ada orang kaya Pak Haji datang. Ini udah penuh, Pak. Panitia, oh Pak Haji, Pak Haji, siko Pak Haji. Akhirnya orang miskin tadi, Pak mohon maaf kan di belakang, Pak Haji nak duduk, dipindahkan orang tadi, Pak. Betul apa tidak, Pak? Risiko ada jatuh. Saya nanya Pak Kades. Ini Pak kita ngaku umat Rasul, malu gitu Pak. Apalagi ada pejabat, ya Allah, awas kasih jalan pejabat lewat. Waduh ya Allah, Rabbi, biarkan Pak pejabat datang belakang, duduk di belakang. Kadang yang miskin tadi menikmati hiburan di depan, dia lihat orang menyanyi, betapa indahnya dia, senangnya duduk di depan, dekat meja makan lagi prasmanan. Dia bilang, nanti sudah acara saya duluan megang piring ini. Tahu-tahu ada orang kaya dipindah di belakang paling ujung. La ilaha illallah. Jangan. Tolong panitia pesta, siapa yang duluan datang, siapkan dia di depan.
Tiru Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul wa yajlisu mahum wa yad'u mardahum. Rasul itu senang nengok orang sakit, Pak. Kalau di antara orang-orang Islam yang sakit, umatnya sakit, sahabatnya sakit, Rasul senang datang nengok orang sakit. Lalu ketika dia mau lihat orang sakit, dia ngomong sama Aisyah, "Ya Humairah, adakah korma di rumah kita?" "Ada ya Rasul." "Tolong siapkan." "Ada gandum?" "Ada ya Rasul." "Ada zam-zam?" "Ada ya Rasul." "Tolong itu disiapkan semua, dibungkus semua." "Mau kemana ya Rasul?" Kata Aisyah, "Saya mau nengok orang yang sedang sakit." Dibawa oleh-oleh, banyak oleh-oleh dibawa Nabi, Pak. Lihat orang sakit, Masya Allah, pas datang ucap salam Rasul, "Allahumma anta syafi." Rasul doa, "Ya Allah, sembuhkan penyakit Kau Maha Penyembuh, ya Allah, penyakit. Sembuhkan penyakit sahabatku ini, ya Allah. Sembuhkan penyakit bulan ini, ya Allah." Didoakan orang yang sakit. Dan Rasul bawa oleh-oleh setiap nengok orang sakit. Ini Rasul. Kalau kita tidak, Pak, sekabar Pak Haji sebelah rumah sakit, aop namanya, di mana? Di Bulian. Apa kata tetangga sebelah? Besok siapa nak nengok Pak Haji, ikut saya. Datang galo, semobil penuh nengok Pak Haji. Sampai rumah sakit, duduklah orang 3 tadi, nanya, "Apa kabar Pak Haji? Apa yang Pak Haji rasakan?" Sekali dia jawab, belum dijawab Pak Haji. Nanya lagi, "Apa yang Pak Haji rasa?" Belum dijawab juga. "Apa yang Pak Haji rasa?" Ngomong Pak Haji ini, "Saya dah ada yang dirasa-rasa dah. Kalau Bapak si kota dibawa jeruk, mungkin ada masa-masanya rasa. Kalau Bapak bawa ya Allah martabak, kalau ada rasa coklatnya," kata Pak Haji, "Iko dak do yang saya rasa dah." Masya Allah. Maka Bapak kalau nyambang orang sakit bawa oleh-oleh, jangan bawa oleh-oleh hidak, oleh-oleh di bawah ranjang Pak Haji, selesai kalau. Nauzubillah min dzalik. Wah, cerita balik ke rumah dengan sebelah, rugi nian kawan dah ikut. Ngapo? Banyak nian buah apel tadi di situ, banyak buah jeruk, banyak semangko. Saya makan galau. Pak Haji kan sakit, dah mau dia makan. Masya Allah. Apa kata sebelah? "Besok saya miluan nengok Pak Haji sakit," katanya. La ilaha illallah. Kalau ngundang kita nengok orang sakit, bawa oleh-oleh, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini dah kita sekedar ngaku umat Nabi, tapi perilaku kita tidak seperti perilaku Nabi. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Nabi Muhammad sifatnya kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu mempunyai sifat syadidul haya wa tawadu. Nabi Muhammad itu sangat pemalu orangnya, Pak. Sangat pemalu. Kalau berbuat jelek malu. Suatu ketika Nabi Muhammad ikut membenarkan selimut Ka'bah zaman dulu. Yang kita kenal hari ini, bungkus Ka'bah itu kain kiswah. Zaman dulu belum selok sekarang, Pak. Pas terbuka ditiup angin kencang, Nabi Muhammad ikut masangkan selimut Ka'bah. Naik Nabi Muhammad ke atas. Orang Arab ini yang luar biasa. Orang Arab itu, Pak, istiqomah dalam berpakaian. Tengoklah kita orang Arab. Nyo nak ke pasar pakai jubah. Nak ke kantor pakai jubah. Nak keluar negeri pakai jubah orang Arab. Nak masuk kamar mandi pun pakai jubah. Tukang di Arab tuh, Pak, pakai jubah, Pak. Penggembala kambing pakai jubah. Kemana saja orang Arab pakai jubah. Tengoklah, Pak. Istiqomahnya orang Arab. Kalau orang kita dusun enggak kan, Indonesia. Anak ke masjid pakai kain paling. Kaget nak tempat pesta pakai celana. Nak olahraga dia pakai training. Nak nengok sawit gelap pakai pakaian ke kebun, ya kan, Pak? Orang Arab ke kebun pun pakai jubah, Pak. Lalu Nabi Muhammad ikut membenarkan selimut Ka'bah yang tertiup oleh angin tadi. Naiklah Nabi. Pas sampai di atas angin bertiup kencang, niup jubah Nabi. Terangkat ke atas jubah Nabi, kelihatan buah. Wah, ibu ketahu. Buah apa, Bu, yang terlihat, Bu? Buah betis, Bu, buah betis. Kelihatan betis Nabi.
betisnya kelihatan ditiup angin, masya Allah. Ketika itu seketika spontan bukan Nabi merah raut wajahnya, keringatnya besar-besar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Beliau merasa sangat malu. Padahal tak ada satupun wanita yang melihat buah betisnya tadi. Laki-laki galau yang ada sekitar itu, tapi rasa malu Nabi tak terbendung. Masya Allah, mulianya Nabi kita Muhammad, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tapi giliran umatnya, ya Allah, umatnya Pak, kadang ibu-ibu nak ke pasar pakai legging. Tahu legging? Kalau pakai legging itu kenan galau Pak, betis-betisnya, kepucuk betis terjengok galau. Iko betis masih kencang lah, betis kambing dah betul kita sibuk. Pakai legging nak ke pasar. Siapa pakai legging tuh? Ai jando, wajar baik. Allahu Akbar. Tidak ada malu. Kadang-kadang kita inilah disebut imam, mohon maaf, ya Allah mohon ampun. Disebut kaji, masih mau juga celana pendek. Nih ngomongin bulu tangkis pakai celana pendek, cari kerbau celana pendek. La ilaha illallah. La khotib turun dari khotib pakai celana pendek, nyari kerbau. La ilaha illallah. Nabi Muhammad syadidul haya, beliau sangat pemalu, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kita contoh itu. Kemudian Nabi Muhammad watawadu, rendah hati. Nabi yang paling mulia, yang paling hebat, Nabi Muhammad di antara semua nabi. Rasul yang paling ngetop di antara Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun semasa hidup beliau 63 tahun tak pernah sombong beliau, hadirin yang dimuliakan Allah. Iko kita ya Allah baru jadi bini RT lah sombong. Kacau urusan. Baru jadi bini kado sombong. La ilaha Oh, beli gelang kadonya baru gajian, 4 bulan sekali gajian. Setiap bulan gajinya 2.200.000 kali 4, banyak duitnya. Beli gelang, oh berjalan bini kado sapo. Koncing. Allahu Akbar. Tapi tidak, yang disiko tidak, bu jauh. Artinya apa? Kita baru ditakdirkan oleh Allah jadi kiai, jadi ustadz, jadi kadus, jadi pemimpin. Kok lah sombong sih? Nabi itu loh, rahmatan lil alamin, tak pernah semasa hidupnya sombong. Ada tidak pejabat sombong Pak Kades? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada kata Pak Kades. Mudah-mudahan tidak ada. Ada Pak pejabat sombong. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu sombong, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Beliau pejabat Mesir, orang terhebat di Mesir, sombong dirinya, bahkan kesombongan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa katanya? Ana rabbukumul a'la. Masya Allah, saya ini Tuhan yang paling hebat, bukan presiden lagi, bukan gubernur lagi, mengaku diri kesombongannya. Haking sombongnya Fir'aun mengaku dirinya sebagai Allah. Na'udzubillah min. Nah, siapa pejabat sombong kelak golongan Fir'aun melok bendera Fir'aun. Adakah pejabat yang tak sombong rendah hati? Ada. Siapa? Kita lihat ya Allah. Abdurrahman bin Abdul Aziz, ketika beliau dilantik menjadi gubernur waktu itu, apa yang keluar dari lisannya? Terpilih dia jadi gubernur. Yang keluar dari lisannya ucapan pertama kali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Berat beban jadi pemerintah, berat beban jadi pemimpin. Kenapa? Ada apa-apa nantinya akan ditanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi apapun kita Bapak Ibu, jadi pejabat, jadi rakyat, jadi ustadz,
jadi kiai, jadi apapun saja kita semua hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak punya daya dan upaya kecuali pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita tiru akhlak Rasul dalam rangka memperingati Maulidin Nabi ini. Kita sedikit demi sedikit mencontoh akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya mungkin sebelum kita memperingati Maulid Nabi masih ada rasa hati kita sifat sombong, masih ada rasa hati kita sifat riya, masih ada rasa hati kita sifat angkuh. Setelah Maulid ini mari sedikit demi sedikit kita hilangkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang tadinya kita sering marahkan istri kita, sering marah anak kita tiru Rasul. Semasa hidup Rasul tak pernah menyakiti, jangankan teman, lawan pun tak pernah disakiti oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mempunyai sifat jujur dalam segi hal apapun saja. Mari kita semua setelah memperingati Maulid Nabi ini, yang tadinya kita masih kurang jujur terhadap istri, terhadap anak, terhadap masyarakat, terhadap teman, terhadap diri kita sendiri, setelah Maulid Nabi ini mari kita hijrah untuk berusaha berbuat jujur dari dalam semua hal. Alhamdulillah. Insya Allah siap apa ida Ibu kira-kira? Siap kita sedikit mau berubah dari hal-hal yang baik? Insya Allah kita dari mempunyai sifat yang buruk, setelah Maulid ini kita akan berubah demi akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian pengakuan kita selaku umat Rasul tidak menjadi pengakuan yang semu, tapi kita mengaku umat Rasul dan Rasul juga mau mengaku kita sebagai umatnya. Ini tentu harapan kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jam 10, sudah 1 jam setengah saya di depan, dan ini nanti saya juga mohon izin mau pulang ke Muratara. Insya Allah perjalanan kurang lebih 5 jam, karena besok pagi saya ada kegiatan ceramah, zuhurnya ceramah, malamnya nanti juga ceramah. Mudah-mudahan saya mohon doa Bapak Ibu, para kiai, para ustadz, para sesepuh pilih sepuh, para orang tua, mudah-mudahan saya diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, dan semua niat baik kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hadir di masjid apa Pak? Darun Najah ini, tempat yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, banyak kita disaksikan para malaikat yang hadir di sini, di majelis mulia ini menunjukkan bukti kita cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang kepada Nabi kita, ya Allah. Kami cinta dengan Nabi kami, ya Allah. Dengan kecintaan ini kami buktikan hari ini kami hadir bersama, ya Allah. Dan kami juga kepingin, ya Allah, mudah-mudahan kehadiran kami bentuk cinta kami dengan Nabi kami ini, yang kami belum sempat untuk ziarah ke kuburan Nabi kami di Madinah, ya Allah. Berkat Maulid malam ini sampaikan kami semua untuk ziarah ke makam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, ya Allah. Sampaikan kami untuk ibadah ke Mekkatul Mukarramah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin tutur kata saya dari awal hingga akhir banyak kekurangan dan kekhilafan, kealfaan, terutama kepada Bapak Ibu sanak dulur saya yang hadir pada malam hari ini, juga umumnya seluruh masyarakat di peninjauan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini bukti kita cinta dengan Nabi, dan kita disaksikan oleh para malaikat. Insya Allah Nabi hadir di majelis ini kelak di hari kiamat, kita bersama-sama berkumpul di dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Terima kasih atas kebersamaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum subulas salam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.